Episode 28, Luka di balik dinding sekolah. Sekolah itu telah direnovasi total. Cat baru, lantai diganti, ruang kelas ditata ulang, dan kamera pengawas dipasang di setiap sudut. Tak ada lagi bekas dari bangunan lama yang dulu menyimpan kenangan kelam. Tapi ada satu ruang kelas, nomor 3B, yang sejak awal renovasi terasa berbeda. Suara pintunya berderit meski engselnya baru. Udara di dalamnya lembab meski jendelanya selalu terbuka. Dan yang paling membuat merinding, bau anyir logam yang sesekali muncul lalu hilang begitu saja. Guru-guru lama tidak pernah mau bicara soal ruangan itu. Mereka hanya bilang pelan, "Dulu, ada yang pernah belajar di sini, tapi nggak sempat lulus." Guru baru bernama Bu Nadia ditugaskan mengajar di ruangan itu. Ia tidak tahu apa-apa. Tapi sejak hari pertama masuk, ia melihat hal ganjil, coretan samar di dinding belakang yang bentuknya seperti goresan kuku. Ia kira itu bekas anak-anak yang iseng. Tapi setiap kali ia bersihkan dengan air sabun, coretan itu kembali esok harinya di tempat yang sama, bentuk yang sama. Sampai suatu siang, saat murid-murid keluar istirahat, Bu Nadia menutup pintu dan memperhatikan dengan saksama. Coretan itu berbentuk nama, Vina, dengan huruf besar tercakar kasar. Tapi seperti ditulis dari dalam, bukan dari luar dinding. Ketika ia tanya ke petugas kebersihan, lelaki tua itu hanya menunduk. Sebelum renovasi, tembok itu pernah berdarah, Bu, katanya pelan. Saya sendiri yang ngepel lantainya. Bu Nadia merinding. Malamnya ia cari berita lama, arsip lokal, dan mendapati fakta bahwa salah satu pelaku kasus pembunuhan Vina pernah duduk di kelas itu. Dari situlah semua mulai terasa masuk akal. Mengapa ruangan itu selalu lebih dingin, mengapa murid-murid merasa tidak nyaman, dan mengapa ada suara langkah pelan di atap kelas setiap tengah hari. Tapi yang paling mengganggu, setiap kali coretan Vina muncul, selalu ada tambahan kata kecil di bawahnya. Aku masih di sini. Bu Nadia mulai bermimpi. Dalam tidurnya, ia berada di ruang kelas itu, tapi meja-meja dipenuhi darah, dan di papan tulis tergambar wajah seorang gadis dengan mata hitam pekat. Gadis itu duduk di kursi belakang, tempat yang sama di mana coretan itu muncul. Ia menatap Nadia dan berkata, "Sampaikan ke mereka, aku belum pergi." Ketika terbangun, tangan Bu Nadia gemetar. Tapi keesokan harinya, ia tetap masuk kelas. Ia tahu ini bukan gangguan biasa. Ini adalah luka yang belum dijahit. Luka yang tidak akan hilang hanya karena tembok dicat ulang. Aku adalah Vina, dan sekolah adalah tempat impianku dibunuh secara perlahan. Bukan oleh pelajaran, tapi oleh diamnya orang-orang yang tahu. Dan kini, walau bangunan diperbarui, luka di balik dinding tetap berdetak. Aku tidak ingin menakuti. Aku hanya ingin dikenang bukan sebagai kasus, tapi sebagai gadis yang seharusnya lulus, tertawa, dan hidup. Dan selama kebenaran belum diajarkan di ruang-ruang itu, maka aku akan tetap duduk di bangku belakang.